Jadi ceritanya macOS terbaru dari Apple itu kan keluar ya, namanya Golden Gate, dan aku coba langsung install ya, tanpa backup di MacBook Air M2 yang juga aku pakai bekerja. Nah, dan gara-gara main asal install aja, aku nih menemukan beberapa bug ya, bukan beberapa sih, cuma satu gitu. Tapi ya lumayan bikin kesel juga. Nanti aku ceritain lengkap di mana letak bugnya. Tapi sebelum itu, kenalin, nama aku Dharma. Di channel ini aku suka bahas tentang teknologi, film, game, dan juga vlog. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten tersebut, bisa dong bantu subscribe, walaupun ini sebenarnya nggak worth it ngomong bantu subscribe ini. Oke, nggak usah berlama-lama. Jadi ini adalah pengalamanku selama 2 minggu lebih menggunakan Golden Gate di MacBook Air M2. Oke, jadi ke kronologi dulu ya. Jadi awalnya aku cuma mau lihat-lihat update di menu setting gitu. Terus kelihatan bahwa ada upgrade terbaru ternyata. Upgrade terbaru karena aku bisa nih install beta-beta itu bisa gitu. Tapi buat apa sebenarnya ya? Jadi aku ya coba gitu, langsung klik upgrade ya. Dan pada akhirnya ini merupakan Macku sendiri menjadi OS dengan Golden Gate. Jadi nggak ada kerjaan yang aku backup, nggak ada file yang aku backup, langsung aku install aja. Saking semangatnya. Oke, jadi ini sekarang video tentang Golden Gate-nya sendiri ya di MacBook Air M2. Jadi apa sih yang beda gitu? Yang beda tentu pasti di desain, walaupun banyak orang yang bilang ini biasa-biasa saja, desainnya masih seperti di tahu gitu. Yang pertama kali kerasa itu ya macOS ini tampilannya itu liquid glass yang tanda kutip disempurnakan. Kalau dilihat sebenarnya desain liquid glass kali ini tuh lebih matte ya, jadi warnanya itu lebih, kontrasnya lebih dapet gitu, lebih enak di mata gitu untuk desain liquid glassnya sendiri. Nah, beberapa logo juga kontrasnya lebih tinggi rasanya dari tahu. Untuk logo tab bar itu ada tulisan seperti lebih tebal ya. Logo-logo tulisan yang ada di tab bar yang ada di atas itu lebih tebal dan lebih kelihatan gitu. Lebih memanjakan mata lah, intinya seperti itu. Nah, kalau kita cek sendiri misalnya nih, lihat liquid glass-nya itu desainnya, kalau dulu kan di OS sebelumnya itu liquid glass-nya itu tembus pandang banget ya gitu. Cuma kayak ada kaca tapi tembus pandang. Itu sekarang kayak dikasih lapisan gitu, kacanya itu dikasih lapisan kayak translucent ya, kayak seperti itu aku lihatnya. Tapi ini lebih oke ketimbang yang tahun lalu, yang tahu kemarin. Nah, untuk perubahan desain ini itu diterapkan di semua apps punya Apple. Oke, ini mungkin banyak yang bilang kalau OS yang sekarang itu memperbarui Apple Intelligence. Apple Intelligence akan menjadi lebih bagus di OS Golden Gate ini, di OS 26. Nyatanya ini merupakan MacBook M2 yang sudah rilis mungkin berapa tahun sih ini? 4 tahun ya? 4 tahun apa 5 tahun ya? Lupa. Nah, begitu aku cek sendiri di settingan ya, opsi Apple Intelligence-nya itu nggak muncul sama sekali. Jadi bukan cuma kurang berasa update, sebenarnya itu memang nggak ada di MacBook Air M2 yang punyaku untuk Apple Intelligence-nya itu sendiri. Makanya nggak heran kalau dari awal aku nggak ngerasain beda sama sekali kecuali di desainnya. Tapi buat aku sendiri ya, karena emang dari kemarin itu nggak pakai AI dari Apple karena bapuk ya. Lebih sering itu pakai third party, yaitu kayak Cloud, ChatGPT, sama Gemini. Dan terakhir aku dengar ya, kalau kemarin bilang Apple Intelligence-nya itu selain OpenAI yang ChatGPT itu bekerja sama juga dengan Google ya. Jadi soal Apple Intelligence yang nggak jalan ini, buat aku pribadi nggak terlalu berpengaruh sebenarnya, tapi ini tetap poin penting buat kalian yang mikir upgrade khusus buat ngincar fitur AI-nya gitu. Oke, sekarang kita ngomongin baterai ya. Jadi jujur aku telat cek, sebenarnya harusnya sebelum update aku cek dulu. Harusnya aku ambil data dulu sebelum update apakah performa dari tahu ke Golden Gate ini ada perbedaan yang signifikan atau enggak. Jadi ini aku nggak punya angka pembanding ya dari OS sebelumnya. Jadi harap maklum dulu ya, tapi ini akan aku ceritakan semuanya berdasarkan pemakaian normal. Dari pemakaian beberapa hari terakhir ini, saat dipakai, aku merasa Mac ini masih awet-awet aja gitu. Entah aku pakai di kafe, di kantor, atau di mana aja ya.
itu masih normal. Menurutku, perasaanku itu masih normal-normal aja. Jadi jarang ngecas juga sebenarnya. Akan tetapi, ini kok berasa beda pas mic-nya aku tutup alias bisa dibilang sleep kali ya. Nah, bisa dilihat dari grafik baterai yang aku screenshot, itu baterainya malah terkuras sedikit demi sedikit padahal ini keadaan sleep ya. Jadi ya lumayan sebenarnya kalau seingatku di tahun kemarin baterai pas di sleep kayaknya nggak separah ini gitu. Tuh, seharusnya kan berarti kalau ditutup pun lumayan deres kurangnya, dipakai pun harusnya berkurang lebih banyak dari sebelumnya. Itu mungkin karena nggak ada datanya, itu perasaanku aja, kayaknya aman-aman aja. Tapi sebenarnya kayaknya pemakaian daya dari OS ini lumayan banyak menghabiskan daya ya gitu. Kalau ngomongin baterai kita nggak lengkap juga kalau ngomongin overheat atau soal panas di MacBook ini. Untuk MacBook ini ya aku pakai buat ngedit konten pendek pakai DaVinci dan juga pakai CapCut juga. Kebanyakan aku pakai buat nulis santai, kerjaan office sama browsing. Sampai saat ini aku nggak merasa panas berlebih di keyboard atau di palm rest. Satu-satunya yang bikin panas ya pas lagi render dengan efek yang lumayan banyak. Jadi sebenarnya ini sama aja pas pakai tahu ya. Kalau ngerender pasti panas, jadi soal panas itu nggak berasa signifikan juga. Oke, jadi ini poin yang paling penting. Jadi ini merupakan poin yang aku singgung di awal tentang bug di beberapa aplikasi. Sebenarnya di beberapa aplikasi yang aku pakai itu seperti CapCut, Canva, kemudian kalender, jurnal itu masih aman-aman aja. Sebenarnya yang bug itu cuma satu aplikasi ya, yaitu pakai DaVinci. Dan aku kemarin coba pakai efek CineFocus. Jadi jangankan dipakai ya, begitu aku klik aja gitu, belum drag nih, aku klik aja aplikasi DaVinci-nya itu tiba-tiba langsung foreclose gitu. Di OS sebelumnya ini nggak pernah terjadi ya, mungkin karena DaVinci-nya belum support sama Golden Gate atau Golden Gate-nya belum apa dengan DaVinci-nya aku nggak tahu juga. Jadi biar jelas ya, ini bukan masalah tentang Mac-nya jadi lebih lambat atau gimana, tapi Mac-nya itu sendiri masih oke-oke aja aku pakai ya, dan nggak ada panas berlebih sebenarnya gitu kalau pemakaian yang biasa-biasa aja. Namun pemakaian ngedit di MacBook Air itu kan bukan pemakaian yang biasa ya, itu sudah aneh ya. Nah, masalahnya itu ada di dua hal sebenarnya. Itu fitur yang dijanjikan itu di Apple Intelligence yang nggak ada sama sekali di MacBook ini ya. Dan ada efek editing yang malah bikin aplikasi crash. Untuk efek editing itu sendiri, apa ya? Ini entah aplikasi dari DaVinci-nya yang bermasalah atau dari Golden Gate-nya mungkin, tapi aku sih ambil kesimpulan semenjak update Golden Gate ya. Nah, buat aku sendiri ya, buat teman-teman yang belum upgrade, mending jangan upgrade karena ini merupakan apa ya, bukan kesalahan sih, karena rasa penasaran jadi aku langsung buru-buru untuk upgrade gitu. Jadi ya memang ini masih beta gitu, jadi nggak usah deh di upgrade gitu selama masih beta gitu. Kalau udah nggak beta, tunggu lagi video selanjutnya gitu. Nah, itu dia pengalaman yang aneh plus juga kesalahanku sendiri. Jadi pakai macOS Golden Gate di MacBook Air M2. Nah, jadi buat kalian yang udah mencoba Golden Gate di Mac kalian ya, Mac apapun itu, coba share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.